Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan presentasi projek 2 dari kelompok Sun. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Cindy Cinura Taylor dengan NIM 2303503. Selanjutnya, ada Fadilah Suryani Effendi dengan NIM 2303506. Lalu yang berikutnya ada Hana Syakira dengan NIM 2303501. Dan yang terakhir ada Khairan Lisa dengan NIM 230350115. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada proyek 2 dengan judul Electroplating. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, memahami sel elektrokimia dan electroplating untuk melapisi titanium dengan tembaga. Yang kedua, mencegah terjadinya korosi di atas permukaan logam. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak barang diciptakan dari logam karena logam memiliki sifat khusus seperti ulet, menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Logam sangat penting untuk kemajuan teknologi, khususnya dalam rekayasa modern. Namun, interaksi logam langsung dengan lingkungan membuatnya rentan terhadap korosi, yaitu kerusakan material akibat reaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, barang-barang logam memerlukan sentuhan akhir untuk meningkatkan daya tarik dan ketahanannya. Salah satu metode yang banyak diterapkan adalah electroplating. Apa sih electroplating itu? Electroplating adalah proses pelapisan permukaan logam dengan lapisan tipis logam lain menggunakan arus listrik searah. Dalam proses ini, benda yang akan dilapisi bertindak sebagai katoda, sementara logam pelapis bertindak sebagai anoda. Ketika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit yang mengandung ion-ion pelapis, ion-ion tersebut bergerak menuju katoda dan mengendap sebagai lapisan logam pada permukaan benda tersebut. Dalam praktikum kali ini, yang bertindak sebagai anoda adalah logam tembaga atau Cu, dan yang bertindak sebagai katoda adalah logam titanium. Baiklah, untuk alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum kali ini adalah set rangkaian electroplating, 2 buah gelas kimia, stopwatch, dan timbangan digital. Untuk bahan yang kami gunakan yaitu 100 ml larutan CuSO4 1 molar, 100 ml larutan CuSO4 0,5 molar, logam yang akan pelapis yaitu tembaga, dan logam yang akan dilapisi yaitu titanium. Langkah awal yang harus dilakukan untuk proses penyepuhan yaitu dengan menggunakan kedua logam tersebut ke dalam satu larutan yang sama. Di sini kami menggunakan larutan CuSO4 dengan konsentrasi yang berbeda. Sebelumnya, kita harus menimbang berapa berat kedua logam tersebut. Setelah diketahui berapa beratnya, kami masukkan larutan CuSO4 ke dalam gelas kimia. Lalu, menghubungkan kabel pada alat electroplating ke logam di mana kabel yang terhubung dengan titanium ke katoda dan kabel yang terhubung dengan tembaga ke anoda. Dilakukan penyepuhan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kami mengeluarkan logam dan menimbang massa kedua logam tersebut. Jadi, pada proses elektrolisis, massa benda yang akan dilapisi yaitu titanium bertambah karena adanya perpindahan ion logam melalui elektrolit. Proses ini terjadi ketika logam yang berada di anoda berpindah ke katoda, yang membentuk lapisan anoda pada permukaan katoda. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan 2 logam, yaitu logam tembaga dan logam titanium. Kami menggunakan waktu proses penyepuhan selama 15 menit. Kami menggunakan 2 larutan dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu larutan CuSO4 dengan konsentrasi 0,5 molar dan CuSO4 dengan konsentrasi 1 molar. Pada percobaan kami yang pertama, kami menggunakan konsentrasi larutan CuSO4 0,5 molar.
Untuk percobaan ini didapatkan massa titanium sebelumnya yaitu 1,70 gram, setelah penyepuhan yaitu 1,74 gram, dengan selisih massa cincin yaitu 0,04 gram. Lalu untuk logam tembaganya kami mendapatkan massa sebelumnya yaitu 0,32 gram menjadi 0,19 gram, dengan selisih berat yaitu 0,13 gram. Lalu pada percobaan kedua kami menggunakan konsentrasi larutan CuSO4 1 molar dengan massa logam tembaga yaitu 0,37 gram setelah penyepuhan menjadi 0,20 gram. Didapatkan selisihnya yaitu 0,17 gram. Untuk logam titanium kami mendapatkan berat sebelumnya yaitu 1,69 gram menjadi 1,73 gram dengan selisih berat yaitu 0,4 gram. Nah, hasil pengamatan kami pada kedua perlakuan didapatkan yaitu yang pertama, keadaan logam tembaganya. Logam tembaga pada konsentrasi elektrolit 0,5 molar secara perlahan mengurai, sedangkan pada konsentrasi elektrolit 1 molar, dia lebih cepat mengurai. Lalu untuk keadaan logam titanium. Pada logam titanium dengan konsentrasi larutan elektron 0,5 molar, perubahan penambahan lapisannya kurang terlihat. Sedangkan pada konsentrasi 1 molar, ia tampak jelas perubahan penambahan lapisannya. Lalu kami menemukan perbedaan pada saat proses elektroplating, yang mana pada larutan dengan konsentrasi 0,5 molar mulai tampak bergelembung pada menit ke-5. Sedangkan dengan konsentrasi 1 molar, munculnya gelembung pada menit ke-3. Nah, jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa konsentrasi larutan yang lebih tinggi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempercepat laju reaksi dan mempercepat perubahan yang terjadi pada kedua jenis logam. Praktikum kali ini adalah mengenai electroplating. Electroplating adalah salah satu metode untuk melindungi sebuah logam dengan cara melapisinya dengan logam yang memiliki nilai potensial yang lebih positif, sehingga logam menjadi terlindungi dari korosi. Proses electroplating terjadi apabila arus listrik searah dialirkan antara kedua elektroda anoda dan katoda dalam larutan elektrolit dengan waktu proses pelapisan yang telah ditentukan. Pada praktikum kali ini, logam yang dilapisi adalah cincin titanium yang akan dilapisi oleh logam tembaga yang memiliki nilai potensial lebih positif daripada titanium, sehingga logam titanium akan terlindungi dari korosi akibat terlapisi oleh tembaga di permukaan cincin titanium. Cincin titanium bertindak sebagai katoda, dan logam tembaga bertindak sebagai anoda, dan larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan CuSO4. Pada anoda, yaitu logam tembaga, terjadi oksidasi sehingga akan terbentuk ion-ion positif. Pada larutan elektrolit terjadi elektrolisis garam-garam logam. Logam tembaga yang telah mengalami oksidasi akan melepaskan elektron-elektron dan larut dalam larutan elektrolit. Logam tembaga yang teroksidasi akan menggantikan ion logam dalam larutan elektrolit yang ditarik oleh elektroda negatif atau katoda, yaitu titanium. Dengan adanya hal tersebut, akan terbentuk endapan pada katoda yang berupa berat lapisan. Karena pada anoda dan katoda terjadi perbedaan potensial setelah dialiri arus listrik, maka logam tembaga akan teroksidasi menjadi ion logam bermuatan positif Cu2+. Ion logam Cu2+ dari anoda larut dalam larutan untuk menggantikan ion logam Cu2+ dari garam logam CuSO4 yang telah terelektrolisis menjadi Cu2+ dan SO4 2-, dan tertarik ke katoda membentuk lapisan tembaga. Massa cincin titanium bertambah karena adanya perpindahan ion logam melalui elektrolit. Ion logam dari anoda atau logam tembaga berpindah ke katoda, yaitu cincin titanium, membentuk lapisan logam pada permukaan cincin titanium. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu yang pertama, elektrokimia merupakan sistem yang mampu mengonversi energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Proses ini melibatkan penggunaan anoda dan katoda. Pada saat arus listrik dialirkan, ion tembaga anoda bergerak menuju katoda dan menempel pada permukaan logam katoda tersebut. Yang kedua, dengan pelapisan logam tembaga yang dilapiskan, akan bertindak sebagai pelindung yang mencegah kontak langsung antara logam dasar dengan lingkungan yang korosif. Dengan demikian, proses korosi yang biasanya terjadi akibat reaksi antara logam dan oksigen
atau logam dengan air dapat dihindari atau diminimalkan secara signifikan.